Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas tentang event migrasi untuk season 8 ya, karena kita sudah menyelesaikan season 7 kemarin dan sekarang saatnya kita membahas tentang migrasi season 8, dan utamanya season yang dimaksud itu adalah season yang gue jalani sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang udah masuk ke season 9, ya itu berarti lebih tua lagi lokasinya gitu ya. Penjelasannya bagaimana? Mari kita mulai. Oke, seperti yang kalian ketahui, sekarang adalah season ke-9 untuk kingdom-kingdom tua, yaitu dari mulai kingdom 1 sampai kingdom 150-an ya, 150 apa 180-an gitu ya. Itu sudah season ke-9, dan lebih dari itu sampai dengan kingdom terakhir yaitu 288 itu masih season ke-8 atau OTW ya, OTW ke KVK 8 kayak gitu. Dan untuk migrasi kali ini seperti biasa kita ada migrasi yang notabene dimulai seminggu ya, tapi masa migrasinya itu hanya 5 hari, tertanggal dari 3 Maret sampai ke tanggal 8 Maret itu adalah masa migrasinya. Dan yang menarik dari migrasi kali ini itu adalah pengurangan jumlah tiket yang dibutuhkan ya, utamanya buat kalian yang powernya di atas 100 juta. Jadi buat kalian yang ada di bracket atas itu berarti sekarang adalah dari kingdom 1 sampai 288, kalian bisa berniat untuk bermigrasi sangat diperbolehkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen KVK-nya lebih dipercepat, kalian pindahlah ke kingdom 1 sampai 180 atau 190-an lah sekitar itu ya. Itu udah masuk ke KVK 9, sedangkan dari 191 sampai 288 itu masih masuk ke KVK 8. Jadi kalian bisa pilih tuh, kalian lebih condong kemana dan kalian sanggupnya di KVK yang mana kayak gitu ya, atau kalian pengen sukanya kayak gimana lah, itu bebas sesuai keinginan kalian masing-masing. Dan di sini untuk tiketnya ada cukup perubahan besar ya antara kingdom kuat dan juga kingdom biasa ya. Yang sebelumnya kingdom biasa itu ada di angka 170-an tiketnya, tapi sekarang turun jadi 105. Dan kingdom kuat yang sebelumnya itu adalah butuh 300 tiket, dan sekarang turun ke angka 225 225 ya, dan itu turun sekitar 75 kartu ya, itu lumayan banget. Dan di sini seperti yang kalian lihat, cukup banyak beberapa kingdom kuat yang notabene gue juga baru sadar. Jadi gua sebelumnya cuma notice beberapa kingdom kuat aja ya yang sering muncul tipe warnya itu kayak 200, terus juga 274, 251, 170, 230, 223 gitu. Tapi ternyata gua nemu kayak 106, 140 masuk juga ya. Terus yang 13 ini sering gua lihat dia muncul dengan kingdom 27 terus juga ada yang 30 terus. Nah, dari semua ini ternyata setelah gua lihat, gua dapat undangan cukup banyak ya, hampir 50% dari yang ada di kingdom kuat ini semuanya ngechat pribadi ya untuk menanyakan apakah gua bakalan migrasi atau tidak gitu.
Dan jawaban gua sih untuk season kali ini gua nggak migrasi ya kawan, jadi gua tetap di Kingdom 248 dikarenakan satu ya kesibukan di dunia nyata gua juga cukup mulai sibuk ya, jadi nggak enak aja masuk ke Kingdom kuat tapi non aktifnya lebih banyak tuh, kayak kurang pas aja. Terus yang kedua, untuk peperangan di KVK 8 yang notabenenya banyak kritikan, banyak banget yang perlu di up dan juga kesulitan tertentu, ya itu menimbulkan gua untuk kayaknya belum waktunya balik lagi ke Kingdom kuat gitu. Jadi untuk merasakan vibes dari map KVK 8 gua cukupkan di Kingdom ini dan lakukan lagi di KVK bracket bawah ya kayak gitu ya. Dan untuk rincian ini ya aturan migrasinya itu bisa kalian lihat hampir sama saja ya, aturannya. Cuman sekarang diperjelas ya kayak Warring Kingdom itu kapan tuh. Jadi ada KVK atau ada migrasi sebelum masuk ke KVK 1 ini ya, sebelum KVK 1 berarti kalian masuk ke ini masa-masa Warring Kingdom. Terus season 1 itu dimulainya dari awal season 1 sampai saat akhir season 1 atau akhir KVK ya ini maksud itu. Gitu. Jadi penjelasannya sekarang cukup jelas ya. Dan season of Conquest ini atau season 4 ke atas yang dimaksud itu ya, yang kita mulai sebut dengan SOC itu dari akhir KVK 3 itu sampai sekarang kayak gitu, jadi beda. Dan peraturan barunya yang lain adalah perhitungan Mag Kingdom, yang dimana Mag Kingdom itu adalah rata-rata dari 100 apa ya 100 player teratas ya di Kingdom tersebut. Makanya itu ketika dalam keadaan seperti ini per 1 jamnya itu udah ada perubahan gitu. Kalau dulu kan enggak, sampai KVK-nya selesai baru ada perubahan, tapi kalau sekarang per jam itu bisa diperbarui tergantung dari 100 save ini. Jadi bisa saja yang awalnya Kingdom biasa di awal, tapi nanti di akhir dia berubah jadi Kingdom biasa atau Kingdom kuat. Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang bermigrasi ya, seperti itu. Dan catatannya ya migrasi itu pasti selalu setelah KVK atau khusus untuk di season awal ya sebelum KVK. Dan aturan lainnya itu sama. Lalu untuk info migrasinya syaratnya ya kalian bisa lihat poin ke-10 nya juga udah pernah gue bahas ini. Terus juga untuk batasan ya, batasan yang bisa kalian peroleh untuk migrasi juga ada penjelasannya. Untuk powernya Mag khususnya juga udah diperjelas juga nih. Conquest putaran 1 2 3 4 5 sekarang SOC nya itu SOC 1 2 3 aduh ada peningkatan sekitar 20 juta ya tergantung kayaknya. Terus rentang mat untuk yang common untuk di gua ya yang Mag 100 jutaan berarti dia ada di angka 100 ya. Ini dari 100 sampai 200 juta power dia di angka 100 tiket ya, 105 tiket. Dan gue pengen turun nyampe di bawah 100 itu udah nggak bisa ya, udah sulit banget. Karena selain dari risetnya gue yang udah max juga dari jumlah troops pasukan ya. Mau turun ke di bawah 100 itu udah tidak bisa. Jadi buat kalian yang kondisinya seperti gua, powernya udah di atas 100 dan ingin bermigrasi, silahkan dipikir-pikir dulu gitu ya. Kalau misalkan pengen ke Kingdom biasa paling bracket bawah ya silahkan. Kalau kalian pengen ke Kingdom kuat ya juga silahkan gitu. Yang penting kalau mulai dari SOC itu kalian tinggal masa sadar diri ya, kalian sanggupnya di KVK bracket mana, atas atau yang bawah. Tapi kalau di season awal, season 1 sampai 3 diutamakan kalian harus cari Kingdom yang kuat karena untuk perjalanan progres akun kalian
yang notabene-nya viewers gua atau semua pemain yang gua kenal itu adalah free to play gitu ya. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri. Dan power gua kayaknya kalau lebih dari 200 gua tahan-tahan aja. Perbedaan tiketnya juga lumayan. Terus untuk kingdom rekomendasi ya ini sangat murah loh. Untuk kingdom rekomendasi bisa kalian lihat juga ya. Jadi di pause aja kalau misalkan pengen lihat jelasnya. Dan untuk kingdom kuat, nah ini kingdom kuat nih agak rancu ya. Tapi sekarang diperjelas ya, dulu itu kayak hampir rata di 300-an, bedanya nggak begitu diseleksi banget ya sih, apa gue lupa ya pokoknya gitu. Tapi sekarang bisa dilihat jumlah powernya itu menentukan jumlah tiket yang dibutuhkan sangat banyak ya. Temen sudah di atas 500 juta sih. Untuk pembatasan season hampir nggak ada ya. Kalau udah masuk season of conquest itu semua hero bisa digunakan ya, termasuk hero yang terbaru nih yaitu Thorsten. Ini hero infanteri generasi ketiga dan dia hero barunya ya. Nah, kalau pengen tahu hero nya seperti apa, nah ini adalah hero baru di season ke-9. Jadi di gua belum muncul ya, tapi ini season ke-9 Thorsten. Nah, ini bagus kalau sejauh ini info yang bagus menurut gua tuh Thorsten, terus juga sama si ini nih hero info baru lagi mana ya, si Olaf. Nah si Olaf juga bagus kawan. Nah ini si kakek, jadi kakek nanti itu kayak dimana isinya kakek-kakek kakek-kakek super power dah kalau gua bilang. Ini si Olaf ini kalau pengen gue bahas per 1 sampai akhir ini keren aja gitu. Pengen untuk ini juga ada shieldnya tuh kan ya, nanti gue bahas ya untuk hero infanteri yang baru di video terpisah, termasuk sama si Thorsten ini. Jadi buat kalian yang jiwa infanterinya terpanggil gitu, dua hero ini kalau bisa langsung awakening sangat istilahnya sangat dianjurkan ya. Tapi kalau misalkan nanti mau dipilih mana nih yang lebih prospek buat kalian juga, nanti gue bahas juga ya. Jadi kita skip dulu sekarang videonya daripada kepanjangan. Terus untuk yang mau bermigrasi pakai jalur beli tiket ya, beli tiket di sini bisa dilihat harganya per 100 kristal itu kalian dapat satu tiket ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau butuh 100 tiket berarti kalian butuh 10.000 kristal gitu. Dan untuk gua yang kalau misalkan mau ke kingdom kuat kan butuh 200-an ya, 200-an tiket, berarti gua paling enggak butuh 2 paketan yang ini, yaitu seharga sekitar 20.000 kristal gitu ya. Dan itu masih bisa gua beli ya, karena gua juga masih ada tabungan kristal juga, masih cukup banyak juga, jadi nggak perlu buru-buru gitu. Dan buat kalian yang terjebak di kingdom SOC juga sama ya, jika ingin bermigrasi silahkan dipikir ulang dulu ya, jangan buru-buru mau migrasi, jangan buru-buru join ke kingdom kuat, jangan buru-buru ke kingdom biasa utamanya. Kalau kingdom untuk relax itu pilihlah kingdom rekomendasi dulu, perbanyak akun kalian, perkuat akun kalian, terbagus akun kalian, baru kalau kalian sudah menyatakan diri sanggup ya pindahlah ke kingdom kuat lagi. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari teman-teman kalian yang notabene sudah terpisahkan cukup lama, kalian bisa ke kingdom biasa, terserah gitu. Tapi kalau versi gua pribadi sih kingdom biasa itu udah nggak rekom buat gua ya. Jadi gua emang pilihannya antara kingdom low sekalian atau yang peringkat bawah ke kingdom kuat sekalian gitu, biar nggak buang-buang harga tiket sih itu gua. Kalau cuman kingdom biasa sih ya masih gua pikir-pikir banyak kali gitu. Banyak sekali pertimbangan yang harus gua pikirkan untuk ke kingdom kuat seperti itu ya. Itu terlepas dari pemberitahuan sekarang ya, maksudnya updatean ya terkait dari itu. Makanya tadi harga tiket
migrasinya juga lumayan, Kingdom kuat ada dipermurah gitu. Dan paling enak itu kalau pengen beli tiket ya, itu adalah event migrasi plus ada eventnya ini nih yang bulanan. Karena di event migrasi itu kan kebanyakan kita mulai beli tiket ininya, tiketnya itu banyak ya. Kalau yang butuhnya banyak bisa sampai nih di angka 225.000 nih Chris James. Jadi beli tiket tadi kan paketan tiket termasuk dapat jamsnya, jadi ini bisa dijadikan hadiah tambahan gitu ya. Kayak kalau kalian beli 100 tiket kalian udah pasti dapat ini, terus beli 200 tiket kalian bisa dapat juga yang ini. Lumayan kan, kalian dapat jumlah XP elemental yang cukup besar juga sebagai bonus pembelanjaan gitu ya. Sekaligus kalau kalian pengen bermigrasi, itu catatannya kalau kalian pengen bermigrasi. Dan ya ini ketika kalian nanti bermigrasi terus kalian ngecek lagi di tempat migrasi yang baru apakah muncul, tidak kawan. Ini adalah event yang menyesuaikan dari kingdom kalian masing-masing. Makanya kalau misalkan di kingdom kalian ketepatan event migrasi dan ada event ini, dipersilahkan lah kalau kalian punya tiket untuk membeli dan persiapan untuk migrasi sangat dianjurkan gitu. Karena ya tadi tiketnya cukup mahal untuk power kalian yang 100. Terus kalau kalian mengandalkan dari sini ya, dari pembelian di toko untuk dapat satu tiket yang harganya 300.000, ya bisa kalian pikirkan saja sendiri gitu ya. Untuk dapat 100 tiket berarti kalian tidak kurang dan tidak lebih kalian butuh koin trap itu sekitar 330 juta poin trap. Ya mau seaktif apapun kalian ya pasti ada batasannya ya untuk ngumpulin sampai 100. Makanya itu kalau untuk jalur gratisnya kayaknya agak sulit ya kalian bermigrasi. Tapi kalau misalkan kalian pengen top up ya tadi itu sudah aku jelaskan ya harga tiketnya yang kalian butuhkan. Terus apa lagi yang jadi pertimbangan ketika kalian mau pilih migrasi gitu ya. Kalau untuk migrasi ke kingdom yang kuat ya, kingdom kuat ini, kalian harus mencocokkan dengan gaya permainan kalian. Itu sangat penting banget. Mulai dari waktu peperangannya kapan, leadernya siapa, itu penting kalian tanyakan siapa yang akan jadi leadernya atau pilar dari kingdom kuat tersebut, siapa-siapa yang kalian kenal atau kalian tahu. Itu penting untuk mengetahui prospek kedepannya kingdom tersebut itu tetap bagus atau tidak gitu ya. Lalu juga banyak pertimbangan lain, utamanya dari SOC ke atas itu yang kita butuhkan adalah kerja sama tim ya. Jadi tidak masalah kalau yang wellsnya nggak begitu banyak, yang penting solid. Tapi kalau kingdom kuat pasti rata-rata wellsnya banyak ya, cuman tinggal solid atau tidaknya, karena tiap orang itu punya pemikirannya masing-masing, apalagi Wales ya yang sudah bisa dibilang dia itu sudah menghabiskan cukup banyak uang, dia pasti adalah egonya masing-masing kayak gitu. Jadi kita nyari kingdom kuat yang bisa terarah teratur itu juga cukup sulit ya. Dan rata-rata untuk kalian yang pemain Asia ya, untuk kingdom kuat yang ada di jalur Asia itu cukup sedikit ya, bisa dihitung. Mayoritas itu di jalur Eropa atau Rusia gitu ya, dan waktunya jelas berbeda cukup jauh dengan kalian yang ada di Asia. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan kalian ya untuk yang mau bermigrasi. Tapi kalau untuk di kingdom biasa ya banyak pilihan ya, itu mah bisa banget untuk kalian menyesuaikan. Oke, mungkin ini aja ya untuk pembahasan event migrasi kali ini. Apakah ada yang cocok dengan kalian? Kalian sudah membuat prepare untuk bermigrasi atau tidak? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Kalian mau migrasi kemana nih untuk kalian yang sudah ada di KVK SOC. Dan untuk kalian yang baru bermain, ya udah nggak usah buru-buru untuk bermigrasi. Tapi kalian pantau dulu boleh gitu ya, cek-cek mana nih akun yang atau mana nih bracket kingdom gua yang kemungkinan calon kingdom kuat ya untuk pemain baru, utamanya itu sih.
harus mulai aware ya sama server sebelah atau kingdom sebelah begitu. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe-nya, dan bantu support lewat hype ke setiap video baru gua. Itu aja sih. Terima kasih supportnya. Salam Viking dan bye.